مولاي صل وسلم دائما
yang sangat mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa untuk mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan amalan-amalan yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana keutamaan daripada ilmu. Keutamaan daripada ilmu sesuai daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim. Artinya orang alim tersebut orang yang berilmu, yang punya ilmu agama, yang punya ilmu sesuai Kata Nabi, barang siapa yang memuliakan orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang kategori beliau adalah ulama, faqad akramani, maka sungguh-sungguh mereka memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memuliakan orang yang alim, orang yang punya ilmu, kata Nabi, sungguh mereka telah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Waman akramani, barang siapa yang memuliakan aku, kata baginda Nabi, faqad akramallah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memuliakan orang tersebut. Waman akramani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi Muhammad, faqad akramallah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan. Jadi ini kehebatan daripada orang-orang yang alim. Waman akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fama'wahul jannah, maka tempatnya orang tersebut, hadiah daripada orang tersebut, kata baginda Nabi, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan, sebagai hadiah daripada orang-orang yang memuliakan orang alim. Hadiahnya, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dawuh, sinten kang dawuh, sinten kang memberikan kabar gembira adalah melalui lisan daripada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang alim tersebut itu harus golongan kiai? Apakah golongan habaib? Apakah siapa? Ya tidak. Ini tidak melihat siapa orangnya, apapun keturunannya, tidak. Ini yang dimaksud adalah orang-orang yang alim, ulama. Baik ulama tersebut dari kalangan habaib maupun dari kalangan ajami atau ahwal seperti kita ini. Jadi kita wajib muliakan. Makanya tidak boleh kita ini memilah dan memilih sesuatu. Kadang-kadang banyak di antara kita kadang-kadang salah. Ya bukan salah, bagaimana? Kadang-kadang ketika sudah cintanya kepada kiai, tidak mau dengan habaib. Kalau sudah senang sama pengajiannya habaib, tidak mau dengan pengajiannya kiai. Ini salah. Ini salah. Karena setiap pembahasan yang dibahas oleh orang-orang yang alim itu adalah pembahasan syariat daripada baginda Nabi Muhammad, adalah pembahasan masalah agama. Jadi kita tidak, siapapun yang hadir, siapapun yang memberikan mau'izah kepada kita, siapapun yang memberikan kajian-kajian kepada kita, yang penting tidak keluar daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW,
maka wajib kita ini memuliakan orang-orang yang alim. Siapa yang menyuruh untuk memuliakan? Ini banyak di antara kita kadang-kadang di media sosial masa memuliakan manusia. Udah boleh memuliakan manusia. Yang wajib memuliakan Allah. Iya betul. Tapi ini yang dimaksud dengan memuliakan ini adalah menghormati, adalah orang-orang yang alim. Ini luar biasa ini. Makanya sampai Kanjeng Nabi dawuh, siapa orang yang memuliakan orang yang alim, maka sungguh mereka itu memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh orang tersebut memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, keadaannya adalah surganya Allah. Okay? Nah, ini jelas. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis yang lain, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Ini hebatnya orang alim. Ini naumul alim, tidurnya orang-orang yang alim. Afdalu itu lebih utama min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang-orang yang bodoh. Ini tidur orang alim, para kiai yang sudah punya pondok, yang sudah ngajar setiap hari, yang sudah dakwah kemana-mana, yang sudah ngajar santrinya, yang sudah fi kulli yaumin wa lailatin, beliau hidupnya untuk ilmu, untuk agama. Ini lebih utama tidurnya beliau ini daripada ibadahnya orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Yang ukurannya kita sudah. Allahu Akbar. Sholat kan kita kan sholat. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar pikir bingung sudah. Mikir utang. Mikir besok mau setoran. Napa bu? Mekar. Iya. Mana masih mikirin ini, mikirin itu, mikirin anak, mikirin ini. Ibadah kita ini ketika Allahu Akbar, semerawut sudah, pikiran kita kemana-mana sudah. Nggih. Ada yang khusyuk, repot khusyuknya sudah. Mikirin kadang-kadang mau sholat tukaran dulu sama suami, nggih. Mikirin sama tengkar sama anak, kadang-kadang anak belum pulang kemana, pikiran kemana-mana. Termasuk saya, termasuk kita ini adalah ibadahnya orang-orang yang bodoh, yang tidak pernah hadir. Kadang-kadang kita ibadah ya pamrih, kita ini sesuatu amal ini pengen delem uang. Ini termasuk amal ibadah orang-orang yang bodoh kita ini. Maka ibadah kita ini dibanding dengan tidurnya orang-orang yang alim, itu masih bagusan tidurnya orang-orang yang alim. Karena apa? Beliau ketika mau tidur dalam keadaan apa? Biasanya habis ngajar, habis dakwah, pulang, dan nyampe rumah, ya sholat, habis sholat tidur. Jadi semua itu aktivitasnya untuk agama orang alim ini. Bahkan orang alim ini diriwayatkan, orang alim ini dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang alim luar biasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda tidurnya kita dengan tidurnya beliau, itu beda. Kalau beliau tidurnya mungkin isyarah, ya bisa bertemu dengan ulama, bisa bertemu dengan nabi, bisa yang indah-indah, kadang-kadang mimpinya baik, mimpinya di dalam majelis ilmu, mimpinya kan gitu. Karena apa? Beliau ini aktivitasnya adalah ilmu, sehingga apa? Dalam mimpinya ini banyak mimpinya yang bagus. Kalau kula kawan jenengan mimpi tukaran, kadang-kadang ya itu mimpi kadang-kadang mimpi dapat uang banyak, bingung duit gue kayak gitu. Pernah kayak gitu nggih? Pernah kayak gitu? Pernah mimpi dikasih uang banyak? Pernah? Ya enggak, saya pernah juga Bu, tak cari bawahnya kasur, tidak ada.
Kalau itu masih mending. Kadang-kadang kita ini mimpi terbang jatuh teblok, gak jatuh. Pernah kayak gitu? Kadang-kadang diuber maling, diuber orang gila gitu. Itu sudah diuber orang gila. Kadang-kadang mau dibacok, kadang-kadang yang datang apa? Bukan cuma mimpi. Kadang-kadang kita ini kadang tidur itu kadang-kadang pernah mungkin merasakan jenengan, katanya orang Madura, tompak absa. Orang besar genderuwo itu beda tidurnya kita dengan orang-orang yang alim. Maka sehingga bukan cuma tidurnya, dalam segi ibadah kita itu lebih baik tidurnya orang-orang yang alim. Karena apa? Jarang sudah melakukan maksiat, jarang. Mau gibah ngomongin orang, jarang. Mau fitnah, jarang. Mau ngerasa ditonggoni, jarang. Karena apa? Beliau hidup urusan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajar kitab, mengajar santri, dakwah kemana pulang capek. Itu kehebatan daripada ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris daripada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatnya. Makanya oleh kalian dengan ini kumpul dengan orang-orang yang alim, ini luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena apa? Kehidupan beliau itu hanya untuk Allah, tidurnya untuk Allah. Karena apa? Tidurnya orang-orang yang alim ini pasti doa, sudah ya, doa. Jenengan doa kalau mau tidur, Bu, ne eling tungo, nggak eling, nggak kayak gitu ya? Iya. Apal doa mau tidur. Gimana coba? Allahumma barik lana. Hah? Kalau mau tidur gimana? Iya, itu bagus itu doanya anak-anak kan kayak gitu ya. Anak-anak TK kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus hafal, masa sampean kalah itu. Ya sebelum itu baca ya. Dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan itu sudah ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Yang utama saya dari ijazah daripada guru saya itu Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baru habis itu Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini supaya apa? Kita ini dihindarkan dari zalimnya makhluk-makhluknya Allah yang berupa manusia, dan dihindarkan oleh makhluknya Allah yang berupa jin, setan. Makanya biar dan ditumpaki absaab selarajo dengan celeng absaab. Nggak tahu orang Jawa apa sih? Napa orang Jawa itu? Sami mawon nggih, absaab itu. Pernah ditumpah absaab? Pernah ditumpah absaab? Pernah dia bisa dia bisa sampai sesak nafas? Pernah saya juga kayak gitu. Ini makanya kita diajarkan ini. Ya. Jadi ini kehebatan daripada orang-orang yang alim. Siapapun yang penting memberikan petunjuk kepada kita, mengajarkan kita untuk kenal sama Allah, mengajarkan kita untuk tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Siapapun mereka adalah golongan orang-orang yang alim atau alim ulama. Pun itu saja sedikit, mudah-mudahan manfaat, barokah insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.